kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Batch 4 Guru Kelas MI tahun 2025. Perkenalkan, saya Soin, mahasiswa PPG Guru Kelas MI Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 2501173597. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Maslakul Ulum, Desa Terangil, Kecamatan Terangil, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan mapel PPKN kelas 4, dengan materi gotong royong. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap? Gerak. Cakupan. Gerak. 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 Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Langsung masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat bertemu di kegiatan hari ini. Lalu marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Aku bersaksi bahwa tidak ada
Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak-anak hari ini masuk semua? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Terus? Kenapa tidak masuk? Baik, untuk teman-teman kita, teman-teman kalian yang tidak masuk atau sakit, ya semoga diberi kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti pembelajaran untuk hari besok nanti. Baik, langsung saja saya absen. 1. Ataya Rasdu Ramadan. Hadir, Pak. 2. Bagus Prayetno. Hadir, Pak. 3. Dewi Citra Oktaviani. Hadir, Pak. 4. Dwi Nur Rahman. Hadir, Pak. 5. Daniel. Hadir, Pak. 6. Hafid Elvano. Hadir, Pak. 7. Muhammad Azam Rambu Ramadan. Hadir, Pak. 8. Muhammad Rio Saputra. Tidak. Ya, sakit ya. 9. Muhammad Saifullah. Hadir, Pak. 10. Muhammad Sarif Maulana. Hadir, Pak. 11. Naura Azhara. Hadir, Pak. 12. Nurul Safitri. Hadir, Pak. Jadi sakit ya. 13. Riyatul Maulida. Hadir, Pak. 14. Zidya Rahman. Hadir, Pak. 15. Jibna Ifro Ilma. Sakit juga ya. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk anak-anak silakan kalian berdiri. Kemarin kita sudah mempelajari tentang masalah keberagaman sosial dan budaya. Nah, apakah ada yang masih ingat tentang keberagaman sosial dan budaya? Keberagaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia meliputi apa saja? Ada sisi ada, Pak. Ya, terus? Bukan, Kak. Ya. Ada, Pak. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi gotong royong. Apakah ada yang tahu apa itu gotong royong? Ya, Mas Said. Bekerja sama atau bekerja bareng-bareng, Pak. Terus ada yang tahu juga nggak untuk contoh dari gotong royong? Kerja berarti bangun rumah dari kelas, Pak. Ya, betul. Dan ada yang tahu juga nggak manfaat dari gotong royong? Ya, Mas Dila.
Betul sekali. Jadi sebelum Bapak menyampaikan masalah materi tentang gotong royong, Bapak akan menyampaikan tujuan tentang pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, itu yang pertama, peserta didik dapat memahami makna tentang gotong royong. Terus yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh gotong royong di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, peserta didik dapat membangun tim dalam pelaksanaan gotong royong. Agar dalam pembelajaran kita hari ini lebih semangat, ayo kita bareng-bareng melakukan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat! Tepuk bagus! Mari anak-anak kita bersama-sama untuk menyaksikan video pembelajaran kita hari ini tentang materi pola hidup gotong royong. Silakan untuk menyaksikan, mendengarkan, pahami dan amati dari video pembelajaran kita hari ini. Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bima Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu bab 5 pola hidup gotong royong kelas 4 semester 2 kurikulum merdeka. Anak-anak sudah siap belajar? Kalau sudah siap, yuk kita sama-sama belajar. Anak-anak semua, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya kerjasama yang disebut gotong royong, dapat menciptakan kebersamaan antar warga sekitar saat melakukan ronda malam untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, nilai yang ketiga yang terkandung dalam gotong royong yaitu nilai rela berkorban. Dengan adanya gotong royong ini, kita dapat rela berkorban untuk sesama. Yang keempat, nilai tolong menolong. Nilai tolong menolong ini kita dengan adanya gotong royong kita dapat saling membantu untuk mempercepat kerja. Nah, nilai yang terakhir, nilai yang kelima yang terkandung dalam gotong royong adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah kita tahu sendiri bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita saling berinteraksi satu sama lain. Nah, itu tadi penjelasan dari nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong. Anak-anak, dalam gotong royong sendiri ada loh karakteristiknya. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, karakteristik dari gotong royong. Gotong royong merupakan sifat dasar bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Yang kedua, terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, gotong royong memiliki nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Yang keempat, gotong royong memiliki makna saling membantu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, gotong royong bersifat sukarela dan tidak mengharapkan imbalan. Selalu mencuci piring tanpa disuruh dan tanpa menunggu ibu dulu yang mencuci. Kita ada inisiatif untuk mencuci agar membantu pekerjaan ibu di rumah. Yes, contoh yang terakhir adalah setelah kita tadi membantu ibu, membersihkan rumah, mencuci piring, jangan lupa membantu adik belajar. Nah, contoh penerapan gotong royong di lingkungan sekolah adalah, yuk kita cari apa sih contoh-contoh dari gotong royong yang ada di sekolah. Nah, kalau ini pasti sudah menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing siswa, yaitu melaksanakan piket kelas. Dengan adanya gotong royong untuk melaksanakan piket kelas, kelas jadi bersih, kita juga belajarnya jadi nyaman. Contoh yang kedua adalah melaksanakan diskusi kelas. Loh,
Kok diskusi kelas sih? Karena saat diskusi kelas kita dapat memecahkan suatu masalah secara bersama-sama sehingga dapat menemukan jawaban dari setiap permasalahan itu. Nah, yang ketiga, berbagi makanan dan minuman dengan teman. Dengan kita berbagi sedikit dari apa yang kita punya kepada teman, itu dapat menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan antar teman dan juga antar guru. Selanjutnya, penerapan gotong royong di lingkungan sekolah, yaitu kita bersama-sama kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah agar lingkungan sekolah kita bersih, nyaman, dan indah. Nah, anak-anak, yang ketiga, penerapan gotong royong di lingkungan masyarakat. Apa saja sih contoh-contohnya? Yuk kita sama-sama bahas. Yang pertama, melaksanakan siskamling. Nah, dengan adanya siskamling ini atau ronda malam ini dapat menciptakan kebersamaan antar warga untuk menjaga lingkungan sekitar. Penerapan gotong royong di lingkungan masyarakat yang kedua yaitu melaksanakan kerja bakti bersama. Ini tujuannya agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan tentunya bersih. Nah, sekian video pembelajaran kita kali ini dengan materi bab 5 yaitu pola hidup gotong royong. Semoga anak-anak lebih paham dan lebih mengerti dan tentunya tambah semangat belajarnya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Setelah kalian tadi melihat untuk video pembelajaran tentang gotong royong, dan sekarang Bapak akan memutarkan lagu tentang gotong royong. Silakan kalian untuk menyaksikan bersama-sama. Sekarang Bapak akan memutarkan sekali lagi lagu tentang gotong royong, dan silakan kalian bernyanyi bersama-sama sambil bertepuk. Gotong royong dan jangan
setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tentang gotong royong tadi, apakah kalian tahu tentang arti apa itu gotong royong? Ya, Mas Said. Gotong royong adalah mengerjakan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, betul sekali. Selanjutnya, sebutkan contoh dari kegiatan gotong royong. Ya, Mas Azhar. Membersihkan selokan, membangun rumah, membangun pos kamling. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, apa ada yang tahu apa manfaat dari gotong royong? Ya, benar. Ya, betul sekali. Dari kalian pinter. Bapak akan membuat kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4 anak, oke, dan menjadi 3 kelompok. Silakan. Untuk yang kelompok pertama dari Mbak Naura, Mbak Citra, Mas Sarif, dan Mas Madan. Kelompok kedua Mbak Gria, Mbak Tia, Mas Daniel, dan Mas Azhar. Dan kelompok ketiga Mas Bagus, Mas Saif, Mas Rio, terus Mas Dwi. Dalam pembagian kelompok ini nanti kalian akan saya tugaskan untuk berdiskusi secara kelompok, dan hasilnya nanti akan perwakilan setiap kelompok untuk mewakili presentasi di depan. Jadi sekarang Bapak akan bagikan LKPD untuk tiap kelompok masing-masing, dan silakan untuk kalian mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan setelah kalian mengerjakan ini nanti dipresentasikan untuk perwakilan tiap kelompok. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, silakan kalian mulai mengerjakan dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Apakah sudah selesai untuk diskusinya, anak-anak? Kalau sudah selesai, nanti silakan perwakilan tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan untuk yang pertama. Siapa yang mau maju duluan? Ya, silakan Mas Sari. Baik, nomor 1, silakan untuk mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil diskusi dari kelompok kami.
menolong lingkungan sosial. Tiga, karakteristik gotong royong adalah gotong royong merupakan sebuah dasar bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Terdapat dasar kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Bersifat sukarela dan juga dilakukan dengan empat, berkat gotong royong. Pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat. Mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Terciptanya lingkungan yang tentram, damai dan harmonis. 5. Contoh lingkungan keluarga. Membersihkan rumah bersama, membantu memasak. Contoh di lingkungan sekolah, melaksanakan dengan kelas, berbagi makanan dan minuman kepada hasil. Contoh di masyarakat, melaksanakan diskauning, melaksanakan kerja bakti. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya yang terakhir untuk kelompok 3. Silakan untuk merepresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Satu, gotong royong adalah mengerjakan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. 2. Nilai-nilai dalam gotong royong adalah nilai persatuan, nilai kebersamaan, nilai keluarga, nilai tolong menolong, nilai sosial. 3. Karakteristik gotong royong adalah gotong royong merupakan sebuah dasar bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Bersifat sukarela dan tidak mengharapkan imbalan. 4. Manfaat gotong royong. Pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat. Mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Terciptanya lingkungan yang tentram, damai dan harmonis. 5. Contoh di lingkungan keluarga. Membersihkan rumah bersama, membantu ibu memasak. Contoh di lingkungan sekolah. Melaksanakan piket kelas. Berbagi makanan dan minuman teman-teman. Contoh di masyarakat. Melaksanakan diskauning, melaksanakan kerja bakti. Demikian hasil diskusi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk mempresentasikan hasil dari tiap tim kalian masing-masing. Dan sekarang beri aplaus untuk kalian semua. Nanti selanjutnya untuk menambah semangat kita lagi, kita berikan aplaus atau ice breaking dulu. Gotong royong, tepuk gotong royong. Untuk semuanya. Baik, dari materi pembelajaran kita hari ini tentang tema gotong royong, Bapak ingin mengulas, ingin bertanya kepada kalian. Pertama, apa yang kalian ketahui tentang gotong royong? Dan apa contoh gotong royong yang kalian tahu setiap hari di lingkungan rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakat? Contoh gotong royong dalam keluarga adalah membersihkan rumah bersama, dan yang terakhir, nilai-nilai gotong royong. gotong royong mengandung nilai persatuan, kebersamaan, rela berkorban, tolong menolong, dan nilai sosial.
pembelajaran hari ini tentang tema gotong royong sudah selesai. Apa untuk pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Ada yang kurang paham? Tidak. Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak. Berarti sudah paham semua? Tidak. Oke, kalau sudah paham, kita akhiri. Kok kita akhiri itu? Mari kita simpulkan sama-sama untuk pembelajaran tentang tema gotong royong hari ini. Untuk yang pertama, simpulan dari gotong royong itu sendiri adalah gotong royong adalah yang pertama. Yang kedua, gotong royong ketiga, dan yang terakhir, 5, contoh gotong royong. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah ada kegiatan gotong royong yang kalian lakukan? Ya. Untuk yang kalian lakukan setiap hari, contohnya membersihkan rumah, terus melaksanakan deadline, terus baiklah anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya besok kita akan membahas tentang tema kompak dan bersatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai dan semoga untuk pembelajaran di hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.